Selamat pagi dan shalom. Shalom. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diajak untuk menghayati tema kisah yang belum berakhir. Untuk itu, mari kita masuk dalam ibadah dengan bermazmur. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 225, bait yang pertama dan yang kedua, Berkereta Awan Putih. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini berlangsung dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan umatnya dan senantiasa memelihara ciptaannya. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam diri kita. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran, dan ketakutan, lalu berkata di dalam hati, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allahku, Tuhan, kami berlumuran dosa." Mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 29, bait yang pertama sampai dengan ketiga, Di Muka Tuhan Yesus.
Damai sejahtera Kristus kiranya ada pada saudara-saudara sekalian. Sekarang saudara-saudara sekalian diperkenankan untuk bersalaman satu dengan yang lain dengan mengucap damai sejahtera Kristus tinggal bersama keluarga kita. Dan mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 318, berbahagia tiap rumah tangga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon terang dan berkat-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur akan menerima sabda-Mu pada saat ini, di hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Mohon terang berkat-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu, untuk selanjutnya kami imani dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami tetap tekun dan setia mengikut Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Sabda Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Lukas, pasal 24, ayat 44 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan 53, demikian pembacaan firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya
dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Renungan sabda Tuhan atau khotbah di hari raya kenaikan Tuhan Yesus hari ini diberi judul Kisah yang Belum Berakhir. Ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kita menyaksikan suatu kisah atau kita menjalani kisah itu, tentu kita berharap kisah itu berakhir dengan sukses, senang, atau bahagia. Sebaliknya, akhir sebuah cerita yang tragis, gagal, sangatlah tidak diharapkan. Ya, itu kalau kisah satu periode. Lalu bagaimana jika kisah itu banyak episode atau bersambung? Tentu kita harus berpikir panjang. Tidak hanya berorientasi untuk saat ini dan di sini. Karya Allah di dalam Kristus adalah karya yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Ketika Yesus telah melaksanakan karyanya, selesai dengan sempurna sebagai juru selamat, saatnya ia kembali ke surga. Namun ia tidak berhenti. Ia tetap melanjutkan karyanya melalui para murid dengan memberitakan karya kasihnya itu. Hari ini adalah hari raya Kristen yang paling sepi perayaannya. Bahkan mungkin ada orang Kristen yang lupa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bagian dari karya penyelamatan yang juga penting. Bukti bahwa itu momen penting. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ada kesempatan bagi para murid untuk bertanya dan berharap, akankah Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel? Harapan orang Israel pada umumnya yaitu pulihnya kerajaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Namun ternyata Tuhan Yesus dan karyanya tidak hanya diperuntukkan bagi Israel, melainkan untuk seluruh bangsa. Bukan hanya kerajaan Israel, melainkan kerajaan Allah makin terwujud di bumi. Dan para murid akan dilibatkan dalam pekerjaan kerajaan Allah itu, yaitu memberitakan karya kasih Allah kepada bangsa-bangsa. Karya Kristus akan terus berlangsung, bahkan untuk area yang lebih luas dan waktu yang tidak dibatasi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyatakan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan para murid sebelum
kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setidaknya Tuhan Yesus mengatakan, atau firman Tuhan itu menyatakan, yang pertama, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, yaitu kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Berkenaan dengan Yesus, dan sebagaimana pernah dinyatakan bahwa Yesus Mesias, ia harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan para murid adalah saksi. Dan yang ketiga, untuk melaksanakan tugas nantinya, para murid akan diberi kekuasaan dari tempat tinggi sesuai janji Bapa. Dan para murid harus menantikannya dengan tetap berada di dalam kota. Yesus terangkat ke surga dengan memberkati para murid, dan para murid sujud menyembahnya. Catatan Injil Lukas menyatakan bahwa mereka sangat bersukacita, mereka kembali ke Yerusalem, tetap berada di sana, senantiasa dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dari pesan Tuhan Yesus kepada para murid serta sikap para murid, kita mengerti pentingnya pikiran yang terbuka sehingga mengerti kitab suci. Para murid yang lupa dengan apa yang pernah disampaikan Tuhan Yesus, karena semenjak kematian dan sekitar kebangkitannya, itu membuat mereka bimbang, mereka takut. Itu terjadi karena ketidaksesuaian antara harapan para murid yang mereka sematkan pada Yesus dan itu tidak terjadi pada Yesus. Para murid terbawa suasana kalut, ragu, bingung, serta takut. Dan tentu kehadiran Yesus sebelum kenaikannya ini memulihkan semangat para murid. Para murid yang menerima kehadiran Tuhan Yesus mengindahkan pesan Yesus dengan sukacita. Mereka menunggu janji Bapa, kekuasaan dari tempat tinggi untuk membekali mereka dapat memberitakan karya kasih Allah dalam Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara serta anak-anak, kita melihat terjadi perubahan pada diri para murid yang ragu, yang takut, yang kalut, menjadi taat dan siap melaksanakan tugas pengutusan. Mereka akan melakukan tugas dengan setia dan tekun, dan mereka menantikan janji Bapa. Hal ini tentu yang perlu kita pertimbangkan, kita pikirkan, yang dapat menjadi teladan bagi kita untuk mendengarkan dan memperhatikan rancangan dan kehendak Allah. Bahwa dalam perjalanan kita mengalami pergumulan, keraguan, bahkan mungkin tidak percaya, bisa saja terjadi. Namun para murid telah membuktikan bahwa berharap kepada Tuhan adalah hal yang terbaik dan yang lebih menjanjikan. Kalau saat-saat ini kita semua menghadapi keprihatinan dan pergumulan, bukan hanya kita tetapi juga seluruh komponen bangsa berupa pandemi COVID-19. Kita diajak untuk tidak semata-mata meminta kepada Tuhan
agar pandemi segera berakhir. Namun kita diajak untuk bagaimana menyikapi, bagaimana kita menjaga diri dan sesama. Bahwa di balik bencana saat ini, tentu ada rancangan Tuhan untuk kebaikan umatnya. Kita bisa menganggap pandemi COVID-19 ini menjadi ujian bagi kita, agar kita percaya, bukan dengan perasaan, memohon kekuatan Allah dan bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan demikian kita menjadi kuat, kita dapat mendampingi, bahkan membantu saudara-saudara di sekitar kita. Pandemi yang kita hadapi juga menjadi ujian bagi kita, umatnya, agar siap melaksanakan karya Allah yang lebih besar dan luas. Kita adalah saksi untuk terus memberitakan kisah kasih Allah terus berlangsung. Dari sini sampai kemanapun, dari sekarang sampai Tuhan menentukan saatnya. Selamat Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kembali ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas sapaan sabda Tuhan di tengah-tengah ibadah perayaan peringatan kenaikan Kristus ke surga. Sungguh sabda Tuhan mengingatkan akan panggilan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon rahmat-Mu, kami memohon penyertaan-Mu, supaya kami mampu untuk mewujud nyatakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi, secara khusus jemaat Tuhan di GKJ Adireja Adipawa, yang sampai hari ini ya Tuhan, kami harus menjalani ibadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami meyakini Engkau berada bersama dengan kami. Engkau menengok dan melawat keberadaan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, terimalah apa yang kami lakukan sebagai wujud kesetiaan, ketekunan yang kami bangun bersama dengan Engkau. Saat ini kami rindu untuk berdoa bagi jemaat-jemaat yang saat ini tengah menderita sakit. Tolong Tuhan, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan berikan untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami. Berikanlah jamaah tangan kasih kudus Tuhan, karena kami meyakini melalui tangan kasih-Mu, saudara kami akan menerima kesembuhan yang berasal dari kuasa Tuhan. Saudara-saudara kami yang karena keterbatasan fisik, karena sakit yang telah lama diderita, usia yang telah lanjut sehingga harus terbaring di pembaringan, kiranya Tuhan sendiri yang berkenan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan pengharapan, supaya di tengah-tengah kelemahan fisiknya, saudara-saudara kami pulih senantiasa berharap menyandarkan cinta kasih Kristus di dalam hidup dan kehidupannya. Demikian pula ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan beban kehidupan yang berat. Mungkin ada di antara kami yang harus kehilangan pekerjaan karena pandemi corona menyebabkan saudara kami menerima pemutusan hubungan kerja. Pekerjaan yang seharusnya mampu mencukupkan kebutuhan kehidupan, saat ini ya Tuhan, kami tidak mampu lagi
mewujudkan, mengupayakan kehidupan melalui pekerjaan. Karena pekerjaan-pekerjaan yang harus kami jalani pun semakin hari semakin terbatas. Relasi yang seharusnya terwujud dalam perjumpaan, tetapi hari ini kami masih harus berkutat pada kesendirian, pembatasan jarak, pembatasan sosial. Biarlah itu semua ya Tuhan menjadi sarana bagi kami untuk berlatih sesuatu yang baru, tanpa kami harus senantiasa mengeluh dan berkeluh kesah, tetapi rahmat-Mu yang memampukan kami sekalian. Jemaat Tuhan, biarlah senantiasa bertekun di dalam pengharapan akan pertolongan kasih Tuhan. Dan kami pun juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sampai saat ini harus berupaya keras untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19. Biarkanlah campur tangan Tuhan yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada negara ini. Terlebih kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami yang berupaya dengan segenap kemampuan untuk membendung laju penyebaran COVID-19. Biarlah dalam campur tangan Tuhan. Para ahli yang berupaya untuk menemukan vaksin COVID-19 kami serahkan juga ke dalam kekuatan dan hikmat pengetahuan Tuhan. Para medis yang bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak, para pasien yang dinyatakan positif COVID-19, biarlah senantiasa menggantungkan pengharapan akan pertolongan dan perlindungan Tuhan. TNI dan Polri yang juga menjalankan tugas dan fungsi memberikan keamanan bagi negara kami di tengah-tengah pandemi corona. Demikian pula bekerja menjadi gugus COVID-19. Biarlah juga Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, sehingga mereka pun boleh berjuang bersama bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal yang ingin kami aturkan kepadamu ya Tuhan, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan berkenan mendengar seruan doa yang masih kami ungkapkan di hati kami. Semua doa dan permohonan kami hanya kami serahkan di dalam nama dan karya Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini kami rayakan kenaikan-Mu ke surga. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 344, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa. Marilah kita mengungkapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama, sebab kami pun telah dijadikan sahabat Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.